susah makan. Nah itu salah satu PR dari kita sih. Cuma ini masih masih perlu perbaikan. Ya kedepannya sih semoga lah dari kita tim bisa lah ngikutin kedai-kedai yang lain kan. Soalnya kan sini sekarang udah banyak kedai, warung-warung udah banyak. Daerah Songo itu kuliner banyak. Sini sekarang ada 2. Ya kalau bicara kuliner emang persaingan emang ketat. Soalnya peluang di kuliner itu besar sekali. Nah makanya itu kalau kita bisa jadi pengelola, kita harus kreatif mungkin. Menghasilkan uang gimana sih? Jangan saya butuh modal baru menghasilkan outputnya kan, barangnya apa. Nah, kalau bisa adanya apa kita hasilkan uang. Nah itu baru bagus. jangan mindsetnya kita itu mindset aku butuh uang baru kita jalan. Kalau bisa kita adanya apa kita jalankan hasilnya uang. Masuk, tepuk tangan dulu. Iku terus efeknya mas, kan pandemi itu rata-rata kebanyakan itu orang-orang pandemi itu modelnya online dan kawan-kawannya. Sini ada teknik tersendiri nggak untuk mengatasi COVID pandemi lah? Pandemi, kalau kita bicara pandemi dampaknya memang banyak sekali, sangat besar pandemi itu dampaknya. Kita itu pandemi sampai tutup hampir berapa bulan, dari Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan kita tutup. Pandemi dampaknya itu ya mungkin karena juga kita dari owner juga ada kesibukan masing-masing kan, jadi kedai sini sempat terbelanggai kan. Ya kalau buat siasat sih kemarin emang kita nggak ada solusinya karena apa ya, karena itu tadi ownernya sendiri. Terus kemarin juga sempat timbang daripada inilah adanya nganggur nggak keurus, ya udah kita buka lagi kalau bisa nanti konsepnya berbeda, kita ubah lagi, kita mengikuti depannya, kita lihat pasarannya apa. Soalnya kan kita ini tergolong situasinya kurang lah di pinggir jalan, ya enggak terlalu dalam di pelosok ya iya. Soalnya kan kita terhimpinya desa-desa dan sawah. Kecuali kalau kita emang los nih, kita jualan view, oke nggak apa-apa, malah lebih bagus kalau kita jualan view. Nggak usah repot-repot jualan makanan yang aneh-aneh lah. Kalau kita nyediain lahan, kita bikin view yang bagus, kita jualnya view. Kalau untuk pandemi itu minta ampun. Pandemi ini. Terus itu apa namanya, kedai Seroja dapat nama dari itu dari mana mas? Kan biasanya kan kedai Apa itu ya, kalau buat nama di Seroja sendiri kan dulu sempat namanya itu Seroja Cafe. Cuma kalau buat kita golongan kafe di desa itu agak tanda kutip nih, soalnya kita kan di lingkungan desa, di lingkungannya ya jauh lah dari kota. Kalau kita buat kafe agak rancu lah, makanya kita buat kedai. Kalau buat nama Seroja sendiri sebenarnya itu kita terinspirasi dari sini, itu ada lapangan yang namanya lapangan serut. Ada nama wilayah ya, ini di belakang sini, belakang suku ini namanya serut. Kalau orang tua kan itu lapangan serut. Namanya apa ya, Seroja. Terus kok bisa Seroja, gimana sih kok Seroja? Ya udah kita paduin aja, karena lahan itu memang namanya lahan serut. Oke, serut kita pakai, kok ada bunga namanya Seroja kan itu. Ini bagus loh, Mas Seroja.
ya udah kita pakai itu aja. Serut perpaduan bunga seroja sama wilayah itu tadi namanya Desa Seroja. hanya dari seroja. Kemarin kan penulisannya juga seroja. Serut itu serut sama janya itu seroja. Tapi sekarang udah diubah seroja, murni seroja bunga seroja. Itu apa namanya, kan masih kuliah posisi. Nah masih kuliah itu untuk memiliki usaha seperti ini biasanya orang-orang yang usaha itu biasa nih antara usaha dan kuliah kan mengorbankan salah satu, entah itu usaha ini sing ambrol atau kuliah sing ambrol. Nah itu masa ini termasuk jalan semua atau gimana? Terus kalau jalan semua itu tekniknya gimana? Maksudnya ya teknik lah, gini iso jalan, usaha jalan, kuliah jalan, apa salah si jini ambrol apa piye? Nah ya, itu gimana? Maksudnya dalam posisi ini masih Ya kalau kuliah ya kuliah aja, bisnis aja, jangan digabungkan antara kita bisnis mengganggu kuliah, jangan. Soalnya kita itu kuliah cari ilmu, bukan kuliah cari buat sensasi lah. Wah ini aku anak kuliah, enggak. Cuma kalau kita kuliah itu cari ilmu, kita cari temen, cari relasi kan. Semakin banyak relasi kita semakin bagus. Kalau kita masuk dunia bisnis, harusnya kita itu kaum milenial emang harus bisa berbisnis. Kita manfaatkan peluang dan kita dimanfaatkan peluang. Enak itu kita kerja sendiri, jangan kerja ikut orang. Itu juga harus jadi motivasi buat anak-anak zaman sekarang. Jangan misalnya cuma minta orang itu nggak bagus. Yang penting jangan gabungkan kuliah sama kerja. harus bisa bagi waktu ya. Nggak bisa bagi waktu nanti. Orang zaman sekarang banyak kok yang kerja sambil kuliah kan. Ya, Emang penting sih kuliah. Ilmu itu penting. Nah itu teman-teman satu pesan dari Mas, panggilan nama akrab ya Mas ya, Mas Gembel kayak gitu. Jadi fokus satu bidang, nggak usah kayak multitasking lah. Pasti ada salah satu yang dikorbankan gitu ya Mas ya. Tekunin dulu yang ada, yang pasti. Tekun. Pesan-pesan Mas ada nggak yang lain untuk mungkin anak-anak zaman sekarang kan rata-rata kan nakal kan. Nah itu bukan anak-anak yang nakal, nggak apa-apa nakal. Yang penting kamu itu bisa bagi waktumu. Nakal boleh, mau ngapain aja boleh. Yang penting tetap pikirin masa depanmu. Karena masa depanmu itu nggak ada di tangan orang tuamu, tangan temanmu, nggak ada. Masa depanmu itu pada dirimu sendiri. Kamu mau ngapain, buat apa ya itu terserah padamu. Yang penting kamu tetap buat anak-anak muda zaman sekarang nih, tetap jalani masa depanmu, pikirin terus, jangan yang malas-malasan lah. Kalau anak zaman sekarang itu banyak yang malas-malasan, pokoknya jangan, karena sekali kita malas, kedepannya kita akan malas. salah satu Iya, ubet sedini mungkin. Kalau kita jadi orang ubet, insya Allah ke depannya. Dan jangan lupa sediain sebisa mungkin, sekecil mungkin apapun itu buat sedekah. Karena dengan jalan sedekah kita akan insya Allah peluang pintu rezeki kita itu terbuka dengan lebar. Wajib. masuk. Oke, itu dulu perbincangan kita, ngobrol santai dengan bersama Mas Gembel. Kalau mau sharing boleh main di sini, kita sharing. Instagramnya ada ya Mas ya? Ada. Nanti ditampilkan. Ada. Emang jarang aktif sih emang, cuma nanti ke depan lah. Insya Allah kita itu anak muda harus bikin bangga wilayah. Kalau bisa wilayahmu mana, bikin bangga. Produk lokal. Bagus itu. Jangan pakai yang impor, yang lokal. Ekspor boleh, bagus. Kalau bisa kenapa enggak ekspor? Oke, itu perbincangan kita dengan kedai Seroja.
sampai jumpa di video selanjutnya dan malam-malam selanjutnya. dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.